Miris nasib Nikita Mirzani yang mendapat kado pahit di ulang tahunnya ke-39 lantaran dirayakannya di dalam tahanan Polda Metro Jaya pasca terjerat kasus dugaan pemerasan dengan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys. Kasus ini selain menyeret Nikita ke tahanan, juga asisten pribadinya bernama Mail Syaputra. Secara tak terduga pula karena di ulang tahunnya yang teramat getir kali ini, seteru Nikita Mirzani yaitu Rasman Arif Nasution juga ikut membesuknya di tahanan, entah membawa kado ulang tahun pula untuk Nikita. Padahal sebelumnya Rasman telah membuat laporan polisi atas Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan. Selain Rasman, benarkah ulang tahun Nikita di tahanan juga dihadiri keluarga, rekan, sahabat, dan para fans Nikita Mirzani? Apa pula alasan dibalik pernyataan kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid bahwa siapapun yang ingin menjenguk Nikita harus melalui dirinya? Di lain sisi, apa pula alasan praktisi hukum Deo Lipayumara yang menyebut sangat sulit bagi Nikita yang kini terancam hukuman penjara selama 20 tahun bisa mendapatkan penangguhan penahanan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berulang tahun di tahanan Polda Metro Jaya mungkin menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Tapi mau bilang apa? Itulah yang kini dialami oleh Nikita Mirzani pasca terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Yang menarik, di hari spesial ulang tahunnya ke-39 hari ini, Nikita Mirzani justru dijenguk oleh seterunya Rasman Arif Nasution. Ya, kuasa hukum Fadel Bajideh ini sebelumnya justru telah melayangkan laporan polisi atas Nikita Mirzani dengan dugaan penganiayaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Di tengah proses hukum atas kasus tersebut masih bergulir, Rasman mengejutkan publik dengan langkahnya tiba-tiba ingin bertemu Nikita Mirzani. Ia berdalih ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting terhadap Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa langkah Rasman Arif Nasution mendatangi Polda Metro Jaya hari ini untuk menjenguk Nikita Mirzani di hari ulang tahun Nikita yang ke-39? Benarkah Rasman membawakan kado ulang tahun pula untuk Nikita Mirzani? Laura. Santai. Santai dong, anak-anak jadi sorot ya? Iya. Oke. Loli. Laura. Gimana kabarnya, Dek? Laura bawa apa hari ini? Hari ini bawa apa? Bikin kue, Kak. Misi lewatkan kalau jadi boleh nggak, Cal? Iya. Maju. Dek, sehat, Dek. Buat Mimi, Laura. Buka jalan. Gimana, Bang? Sini. Abang pelan-pelan, Abang. Ya, kita di belakang. Dikit dong doanya. Doanya dari ulang tahun Mama gimana, Loli? Loli doanya dikit dong, Loli buat Mama. Harapannya apa ya, Kak Dea? Gimana Kak Dea? Harapannya
main, satu lagi main. Ini lagi, tapi lagi. M tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur. Juga kan kemarin sudah diberitahu sama dia, saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Ya, terserah kue itu sudah diserahkan. Nanti apakah dia terima atau tidak itu hak dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Nah itu dulu, jangan dikira nanti ada sesuatu di kue itu. Nah lalu kemudian pesan saya, NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Saya melunak karena saya ingin dia membuka ruang bagi yang lain agar yang lain diproses. Tapi dalam urusan kasus saya, lanjut kan, saya sudah beritahu, lanjut. Dan nanti saya akan umumkan dalam waktu dekat, ya, proses hukum dari saya, naik sidik dan sekaligus gelar periksa saya lalu kemudian untuk tersangka. Saya akan info kepada kalian. Masalah nanti akan ada perdamaian antara saya dengan dia, itu biar proses hukum yang akan berjalan. Tapi yang pasti kasus ini harus diusut. Saya bukan mau mencari simpati dari seorang NM, tak penting. Saya hanya ingin kasus ini dibuka dan jangan berhenti pada NM. Itu maksud saya. Bang, banyak netizen yang Tembok dan jeruji besi tahanan tentu saja menghalangi kebebasan Nikita Mirzani akibat terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Namun perhatian dari para sahabat dan keluarga terhadap Nikita seakan tak bisa terbendung oleh apapun. Karena itu, meski mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, Nikita yang kemarin berulang tahun ke-39 tetap mendapat perhatian dari rekan-rekan, sahabat, dan juga keluarganya. Lantas, seperti apa para sahabat dan keluarga menjenguk Nikita Mirzani yang berulang tahun ke-39 di dalam tahanan? Alhamdulillahnya kan ini ulang tahunnya Niki tanggal 17 Maret ya, alhamdulillah. Jadi kita ini ulang tahunnya Niki, ya udah kita karena kemarin Saiful Jamil 3 hari lalu kesini kan jam 1 ya. Jam 1 kesini Niki nyampaikan salam buat saya. Bilang sama Kak Desa Mariska terima kasih, sampai Saiful Jamil suruh saya balik gitu. Jadi saya bilang tapi saya lagi ada rapat. Nah tadi mungkin saya pikir udah kita pagi aja, siapa tahu pagi gitu ya jam sekarang. Nah ternyata tadi Niki dengan pakai baju biru ya, pakai baju biru cantik. Terus ada ini yang baju orange itu, baju orange, ketawa ngelambai tapi lagi mau pergi ibadah. Jadi menurut aku ya udah untuk nunggu ibadah, nunggu zuhur juga ya, sambil zuhur kira-kira jam 1. Nah aku ada rapat di kantor suamiku. Aku pikir aku titip sama bapak itu, Pak tolong titip, yang penting dia sudah ngeliat aku datang, sudah ngelambai, sudah ketawa. Aku lihat sudah mukanya juga sumringah ya, mukanya ceria ya, juga cantik. Aku pikir ya udah aku juga aku kirim surat, maaf udah ulang tahun, maaf nggak bisa nunggu gini. Yang penting kita percaya kamu, aku ya, kepercayaan aku kamu benar, Lot Desa Mariska gitu. Jadi aku minta maaf juga nggak bisa nunggu sampai jam 1. Karena kan yang keempat dia ulang tahun, jadi aku bukan temen ya, aku musuhnya Niki. Musuhnya 6 tahun, aku bermusuhan sama Niki. Aku tidak pungkirin itu, ada jejak digital soalnya kan. Nah, alhamdulillahnya sebelum Niki kemarin itu tanggal 4 kita sudah baikan. Niki posting ulang, banyak video aku diposting ulang sama Niki. Habis itu Niki kalau aku live menyapa kakak, itu menurut aku tanpa pun kita minta maaf, aku merasa ya udah ini udah baikan, itu menurut aku gitu. Jadi kayak seperti dia menyapa kalau live aku panggil kakak, terus dia juga postingan aku, posting ulang, itu masih ada sampai sekarang. Itu menurut aku 6 tahun aku berantem sama Niki, 6 tahun kami musuh bebuyutan, aku rasa udah cair di situ.
berulang tahun ke-39 di dalam tahanan Polda Metro Jaya. Bisa dibilang sebagai kado teramat pahit bagi Nikita Mirzani kali ini. Meski dalam kondisi miris, namun doa dan harapan senantiasa mengalir untuk Nikita Mirzani di hari spesialnya kali ini, baik dari seterunya Rasman Arif Nasution, keluarga, sahabat-sahabat, rekan-rekannya, dan juga yang lainnya. Selamat ulang tahun buat Nikita Mirzani, artis, public figure, dan influencer. Kita dapat selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dan kemudian bisa menghadapi berbagai macam persoalan hidup dengan bijaksana dan baik. Mengejutkan, langkah Rasman Arif Nasution yang hari ini menjenguk Nikita Mirzani di tahanan bertepatan dengan hari ulang tahun Nikita yang ke-39. Padahal sebelumnya Rasman membuat laporan polisi atas Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan. Lantas benarkah menurut kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmit bahwa yang ingin menjenguk Nikita Mirzani harus melalui dirinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pasca Nikita Mirzani menjadi tahanan Polda Metro Jaya, rekan-rekan Nikita Mirzani banyak yang berusaha memberi dukungan dengan membesuknya di tahanan. Tapi banyak usaha mereka gagal, alasannya terungkap melalui jawaban kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit. Bahwa jika hendak membesuk Nikita Mirzani, harus melalui Fahmi selaku kuasa hukumnya. Jika tidak melalui dirinya, yang ingin membesuk bisa menggunakan jam besuk umum yang sudah tersedia dalam aturan besuk tahanan. Fahmi Bahmit sendiri mengaku dirinya ditemani Dr. Oki selalu membesuk Nikita Mirzani di tahanan. Selain itu diungkapkan Fahmi Bahmit bahwa Nikita Mirzani selalu berkomunikasi dengan anak bungsunya dengan menggunakan handphone dari petugas karena ia tidak boleh membawa handphone ke dalam tahanan dan seringkali anak bungsunya menangis. Menurut Fahmi, Nikita Mirzani dalam kondisi sehat dan baik. Apa yang kini dijalani Nikita adalah bentuk upayanya memperjuangkan sebuah kebenaran dan resiko harus dihadapi, serta yakin kebenaran tidak bisa disalahkan. Saya tiap hari ya sama Dokter Oki ke Polda. Tiap hari Bang. Tiap hari ngobrol santai, nggak ada masalah. Kalau biasanya pagi ya sama Dokter Oki sebentar ngobrol. Pokoknya iya, saya kan pengacara, bisa bertemu sesuai dengan keperluan. Dan saya biasanya bawa Dokter Oki. Saya terima kasih banyak Dokter Oki yang begitu membackup secara total, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk selalu hadir, mencoba. Jadi ini adalah dalam bentuk untuk menegakkan kebenaran. Di saat seseorang ingin mengungkap dan menegakkan kebenaran, apapun di depan, apapun resiko harus dihadapi. Dan yakin kebenaran itu tidak bisa disalahkan. Ya. Infonya bahwa kalau misalkan yang lain mau besok itu harus lewat abang gimana? Iya, memang betul. Karena kalau tanpa pengacara, izinnya nanti harus melalui besuk umum. Besuk umum itu jam besuk ya. Oh ya, Biasanya ada jam-jamnya dan hari-hari. ada. Ya. Berarti selain keluarga tidak diperbolehkan? Ya, tapi kalau jam besuk umum boleh. Bang, sekarang banyak sama anaknya ya Bang? Ami pesan sempat video call juga sama anaknya Bang, yang kecil. Ya, selalu komunikasi, tapi mungkin menggunakan HP dari petugas, jadi nggak boleh bawa HP. Nikita dan saya pun besuk nggak boleh bawa HP, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang penting, kita sampaikan kepada petugas, minta tolong pinjem sebentar supaya dia bisa berkomunikasi dengan anaknya. Tapi saya nggak boleh saya bawa, HP-nya Dokter Oki nggak boleh dibawa, semuanya disimpan di loker. Kita masuk dalam keadaan tidak boleh membawa apa-apa, dan itu adalah SOP-nya, jadi kita harus patuhi. Ini kita dalam keadaan sehat. Bang, anak yang kecil sempat nangis Bang, lihat pas Anak video kecil call. pasti nangis, pasti ketawa.
Di sisi lain, usai Nikita Mirzani dan asisten pribadinya Mail Syaputra ditahan di Polda Metro Jaya karena kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys, para sahabat tampak satu persatu menjenguk mereka di tahanan. Yang sudah berusaha menjenguk Nikita Mirzani di tahanan baru-baru ini adalah Yolo Ine, Erika Karlina, dan King Saipul Jamil. Namun Yolo Ine mengaku hanya bisa menjenguk Mail, belum berhasil menjenguk Nikita Mirzani karena harus menunggu kuasa hukumnya yaitu Fahmi Bahmit. Selain itu, Erika Karlina yang juga menjenguk Mail Syaputra mengungkap kondisinya baik-baik saja. Ia membawakan barang yang diminta oleh Mail, namun dirinya juga mengaku belum bisa menjenguk Nikita Mirzani di tahanan. Ada pula King Saipul Jamil yang ikut menjenguk sebagai bentuk support kepada Nikita Mirzani dan juga Mail di tahanan Polda Metro Jaya agar tetap tabah dan tegar. Enggak ada. Happy aja dia. Tahu. Mail banyak yang sayang sama dia. Mail tahu kok. Mail ngaji di dalam. Masya Allah. Mail ngaji di dalam. Itu yang bikin Mail ngaji. Ya gimana ya? Nggak bisa banyak ngomong saya. Merasa sedih juga nggak sih temennya? Sedih pasti. Cuma ya gimana? Mail itu sangat siap untuk menjalani. Semoga Mail dan Niki bisa ngelewatin ini semua. Bisa terbukti lah, bisa kebenarannya seperti apa. Oke, guys. Bang Fahmi masih di Surabaya. Enggak, belum ada komunikasi di situ kok. Cuma tadi komunikasi sama Bang Fahmi masih di Surabaya, itu aja sih. Mail sih baik-baik aja kelihatannya. Terus juga yang aku lihat ya happy aja. Terus ya paling nitipin hal-hal aneh kayak bantal gitu, boneka. Bantal Blackpink. Boneka Blackpinknya titipannya kayak gitu. Keinginan cuma itu sih, mungkin nggak tau lah hobi dia koleksi boneka, tapi so far dia baik-baik aja kok. Sehat, kondisinya mungkin sehat atau seperti apa? Puasa, dia rajin tarawehnya. Sama dia nitip ini juga sih, beberapa Al-Quran sama Alkitab. Minta dibawain buat, katanya di sini kan Alkitabnya cuma sedikit, jadi mau dibagi-bagiin. Banyakan sih barang-barang titipan dia buat bagi-bagiin ke orang-orang sih. Mungkin Tadi ketemu Niki juga nggak sih? Apa? Ketemu Niki juga nggak sih? Enggak sempet. Dia sih pada dasarnya orangnya baik. Walaupun saya sempat pernah juga sih kena semprotan dia ya. gimana tuh Bang disemprotnya Bang? Dia lagi ada masalah sama DP, gue kena semprot. Tapi gue nggak pernah masukin hati. Ya, Ini mau jenguk Nekmir nih bang. Ya, Bawa apa nih, Bang, tapi kalau boleh tahu? gue anggap itu udah selesai juga, Bawa tuh apa udah nih, Bang? lama kan. Ini bawain donat. Tajil ya? Iya, buat buka puasa. Bang, Sedih sih, pokoknya intinya sekarang mah hati-hatilah. Kalau mau terima duit, terima apa tuh harus pakai surat ya. Perjanjian. Harus pakai hitam di atas putih. Takutnya kadang-kadang yang ngasih suka rese gitu. Mengejutkan pengakuan Fahmi Bahmit bahwa yang ingin menjenguk Nikita Mirzani harus melalui dirinya. Lantas apa pula alasan praktisi hukum Deoli Payumara atas pernyataannya bahwa Nikita Mirzani tampaknya akan sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Praktisi hukum Deoli Payumara kembali menyoroti Nikita Mirzani yang kini ditahan karena terjerat kasus pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik hingga tindak pidana pencucian uang TPPU dengan ancaman hukuman penjara akumulasi selama 20 tahun. Menurut Deolipa akan sulit baginya untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Menurut Deolipa, kemungkinan Nikita akan tetap ditahan hingga persidangan. Di sisi lain, Deoli Payumara juga menyampaikan pesan kepada Nikita Mirzani agar dalam menghadapi masalah yang membelenggunya saat ini, ia harus berbesar hati. Jangan sampai Nikita saat ini hanya wayang dari dalang yang kini masih bersembunyi, yang mungkin saja selama ini mempengaruhi Nikita Mirzani oleh pengetahuannya soal produk kecantikan, sehingga Nikita melakukan aksinya.
Dan Deo Lipa juga meminta kepada Nikita Mirzani agar ke depan jika bebas dari jeratan hukum kasus ini, lebih bersikap bijaksana, tidak lagi bersikap seenaknya, ceroboh dan hilaf, yang mengakibatkan terseret dalam masalah seperti yang ia alami saat ini, mendekam di tahanan. Kasus pemerasan ini sulit untuk mendapatkan penangguhan, jadi memang beliau tampaknya akan tetap ditahan di tahanan Polda Metro Jaya sampai persidangan. Tentunya kalau perkara belum rampung disidik, belum rampung diberkas oleh penyidik, tentunya kalau 20 hari lewat akan ada perpanjangan 40 hari lagi. Gitu. Totalnya sekitar 3 bulan lah sudah ditahan, tapi sebelum 3 bulan itu harapannya sudah ada persidangan buat beliau dan para pelaku lainnya. Ya banyak dugaan, banyak analisa, banyak kemungkinan dan banyak potensi begitu. Kalau dalam penyidikannya kemudian rampung akan kelihatan siapa pelaku utama, siapa pelaku biasa, siapa pelaku lapangan dan kemudian siapa yang turut serta melakukan. Sementara yang terjadi masih diduga bahwasanya Nikita Mirzani sebagai pelaku utama bersama Mail kan. Tapi kita belum tahu, siapa tahu hasil penyidikannya lebih dalam lagi mendapati ada orang-orang baru atau ada individu baru yang kemudian memang dianggap sebagai pelaku utama atau pelaku penyerta. Jadi ini kita tunggu hasil penyidikan dari penyidik Polda Metro Jaya. Bagus kalau Nikita Mirzani punya itu. Jadi lebih baik menceritakan apa adanya, fakta-fakta, cerita-cerita dulu yang terjadi bagaimana, termasuk komunikasi, termasuk siapa yang mempengaruhi siapa, dan siapa dipengaruhi siapa. Itu Nikita Mirzani harus menceritakan semuanya supaya menjadi terang benderang duduk soal persoalan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan. Siapa tahu Nikita Mirzani ternyata hanya sebagai korban atau wayang dari seseorang yang lebih jago daripada dia. Jadi dia masuk ke dalam jebakan dari orang-orang tersebut. Siapa tahu begitu. Jadi ada rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh dalang utama dan Nikita Mirzani hanya sebagai wayang. Siapa tahu begitu. Atau malah sebenarnya Nikita Mirzani sebenarnya sebagai pelaku utama, yang lain menjadi wayang. Kita nggak tahu. Tapi tampaknya sekaliber Nikita Mirzani, saya rasa dia tidak punya kemampuan untuk menganalisa bagus tidaknya suatu produk kecantikan karena dia tidak punya keahlian atau tidak punya pengetahuan tentang itu karena dia bukan orang yang belajar di dunia seperti itu, dunia kedokteran dia tidak pernah belajar. Jadi kemungkinan ada orang lain yang ahli di bidang itu yang kemudian memberitahu kepada Nikita Mirzani, mempengaruhi Nikita Mirzani tentang suatu produk, tentang pengetahuan produk sehingga Nikita Mirzani bisa bicara tentang produk tersebut, bisa menilai gitu. Rasanya kalau tidak ada bantuan pengetahuan dari orang lain, Nikita Mirzani tidak akan bertindak seperti yang sekarang ini. Karena ada masalah yang sekarang beliau ditahan di Polda Metro Jaya karena dugaan pemerasan, ya ini memang beliau harus menghadapi ini dengan berbesar hati. Mana yang benar, mana yang salah, sebaiknya beliau ungkapkan nanti di persidangan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.